walking alone in the streets. Sunyi, tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Liana. Pandangan terfokus lurus ke depan, tidak menoleh sedikit pun ke arah Rio. Di benak Liana bingung bercampur cemas, mengingat kejadian yang dilakukan Rio. Membanting telepon genggamnya begitu kuat. Kesalahan apa yang telah dilakukan sehingga membuat dia sebegitu emosinya? Pria ini, kemana dia akan membawaku? Menjengkelkan sekali. Aku ini karyawan, tetapi diperlakukan seperti tawanan, dan beraninya membanting telepon genggamku. Dasar egois, memperlakukan orang lain sesuka hatinya. Umpat batin Liana. Rio rem mendadak mobilnya, bersamaan memukul kuat setir mobil dengan tangan kanannya. Dasar sialan, memangnya jalan raya ini milikmu? Mengendarai kendaraan sesuka hati. Kalau aku tidak cepat bertindak, nyawamu sudah pasti melayang. Umpat Rio kepada pengendara yang barusan mendahului mobilnya. Liana menjerit kesakitan sambil memegang kening yang terbentur ke sisi bagian depan mobil. Rio tersenyum mengejek. Itu sepenuhnya bukan kesalahanku, tetapi pengendara motor yang mendahuluiku tadi. Rio membela diri, memasang wajah cuek, tidak mempedulikan Liana yang kesakitan karena benturan tadi. Dasar, keningku sakit begini masih dijadikan bahan cemoohan dan lelucon. Dasar tidak berperasaan, umpat jiwa Liana. Liana tidak merespon ucapan Rio, sembari masih memegang kening yang nyeri karena benturan tadi. Turun, ucap Rio setelah memarkirkan mobil di tempat parkiran. Lalu Liana turun, mengikuti instruksi Big Boss. Refleks Rio tertawa garing, menyadari kening Liana yang memerah dan telah mulai membengkak. Alam pun tahu kalau kau itu telah melakukan kesalahan sehingga menghukum keningmu agar bekerja lebih profesional dan berpikir lebih cepat. Hina Rio sambil menutup pintu mobil. Liana menggenggam kuat kedua kepalan tangannya, menahan kesal atas hinaan Rio terhadap dirinya. Berlama-lama bersama orang seperti ini bisa membuatku sakit jantung. Kalau dia bukan bosku, sudah pasti kubayar lunas omonganmu, jerit hati Liana. Kenapa? Kau marah kepadaku? Tiba-tiba Liana dikagetkan. Suara Rio yang mana? Ucapan itu keluar tepat di depan wajahnya. Tidak pak, keningku hanya sedikit nyeri, alasan Liana. Oh ya? Jawab Rio, memasang wajah datar. Tiba-tiba menekan kuat bagian kening Liana yang mulai membengkak. Sakit tahu. Refleks Liana menipis kuat tangan Rio. Wajah Liana memerah, menahan nyeri karena keisengan yang dilakukan Rio. Rio tersenyum mereka. Itulah hukuman yang pantas kau dapatkan karena telah mengacaukan meetingku tadi, ucap Rio berbisik ke telinga Liana. Dasar, berani sekali kau mempermainkan aku seperti ini. Aku mau pulang, bentak Liana. Akhirnya benteng kesabaran Liana roboh juga. Oh ya, berani sekali kau membentakku. Kau tidak tahu siapa aku. Kau karyawan yang pertama, berani-beraninya menantang perintahku, ucap Rio menggertakkan rahangnya. Kedua alis hitam tebalnya ikut mengernyit karena jengkel. Silahkan kau ingin pulang,
Tetapi aku anggap kau bolos di saat jam kerja. Lalu kau tahu sendiri bukan? Apa hukuman yang pantas untuk karyawan yang tidak disiplin? Ucap Rio tersenyum puas dengan ancamannya. Berlahan membalikkan badan dan berjalan menuju pintu masuk mall. Liana, buang semua ego dan keras kepalamu. Kau harus mengalah dengan pria sombong seperti itu. Apa kau telah lupa tujuanmu untuk bekerja di perusahaan ini? Batin Liana berbisik. Mengapa harus dia menjadi bosku? Ini tidak adil. Pekik Liana gusar. Akhirnya memutuskan mengikuti Rio yang hampir memasuki pintu mall. Raihan menghela nafas panjang, menyandarkan kepala ke jok mobil. Termenung sejenak sambil menyugar rambut dengan kedua tangannya. Pandangan kosong tertuju kepada ramainya pengunjung mall. Raihan memarkirkan mobil tidak jauh dari pintu masuk mall, yang mana sedari tadi membuntuti Rio dan Liana, mengamati apa yang telah mereka lakukan. Tiba-tiba Raihan meringis, menahan nyeri di bagian kepala. Refleks, Raihan menggenggam kuat bagian kepala dengan kedua tangannya, lalu bergegas menyalakan mesin mobil, meninggalkan mall tersebut. Akhirnya kau mengikutiku juga. Dasar wanita keras kepala, kau tidak akan pernah menang jika ingin perang denganku, umpat benak Rio. Tersenyum mereka, menoleh ke belakang menyadari Liana yang membuntutinya. Ternyata sekarang kau telah bernyali, pintar mengambil keputusan yang tepat, ucap Rio wajah santai. Tolong ambilkan yang berwarna putih itu, ucap Rio kepada wanita pelayan mall yang menjual ponsel tersebut. Oh, baiklah Pak, sahut pelayan. Oh, Bapak sangat perhatian kepada pasangannya, tahu barang yang pantas untuk kekasihnya, puji pelayan tersebut kepada Rio sambil tersenyum ramah. Wajah Liana memerah seketika mendengarkan ucapan pelayan tersebut, tidak berani menatap ke arah Rio. Jika kau masih betah bekerja di mall ini, jangan terlalu banyak bicara. Cepat bungkus barang milikku itu, ucap Rio tajam. Wajah pelayan tersebut seketika pucat dan gugup setelah menyadari wajah yang bersembunyi di balik kaca mata hitam tersebut adalah singa KBS Group, yang mana mall tempat dia bekerja 100% adalah saham milik KBS Group. Maafkan saya Pak, ucap pelayan tersebut menundukkan kepalanya. Rio memasuki restoran yang tidak jauh dari tempat dia membeli ponsel tadi. Aku seharian belum makan gara-gara kau, dan meetingku berantakan juga karena kau, umpat Rio yang telah menduduki kursi restoran yang di depannya terpampang meja bulat oval. Kenapa kau berdiri terpaku di sana? Sangat menghalangi pemandanganku. Duduklah di kursi ini, ucap Rio bersamaan menunjuk kursi yang kosong di sebelahnya. Pesanan telah terhidang di meja oval. Rio menyantap pesanan dengan berlahan. Lain halnya dengan Liana, masih duduk melamun di kursi, seperti tidak berselera melihat makanan di meja. Pikiran Liana kembali terusik. Panggilan Raihan yang tadi sempat terputus. Rey, kamu sekarang lagi ngapain? Bisik di batin Liana. Nanti sepulang kerja, aku akan menemuimu di rumah sakit, bisik jiwa Liana. Kau tidak lapar? Pertanyaan Rio menyadarkan Liana dari lamunannya. Syarat menjadi sekretarisku adalah kau harus bisa memastikan di saat menemui klienku harus dalam kondisi fit dan bersemangat, serta bugar. Jika kau tidak memenuhi itu, kau terpaksa aku singkirkan menjadi sekretarisku,
Ucap Rio lagi. Untuk itu, makanlah terlebih dahulu. Makanan ini akan menjadi amunisimu nanti. Ucap Rio suara tenang. Setelah berpikir sejenak, Liana menuruti keinginan Rio. Ternyata kau masih memiliki sisi baik. Telah menawarkan makanan ini kepadaku. Tetapi, kenapa kau memesan spaghetti ini? Apakah ini kebetulan? Aku sangat menyukai spaghetti ini. Bisik dan pertanyaan batin Liana. Ah, Liana, bonus simpatimu. Bagaimanapun itu, dia lelaki licik. Jangan cepat mempercayainya. Pikir Liana lagi. Penuh keraguan, Liana menyuapkan spaghetti ke mulutnya. Rio bergumam lalu tersenyum melihat tingkah Liana. Aku tidak akan memotong gajimu jika telah memakan hidangan ini. Canda Rio menghumbar senyum ikhlas. Liana tertunduk, diam 1000 bahasa. Sejenak menoleh ke wajah Rio, lalu secepat kilat menundukkan kembali wajahnya. Ternyata di dalam mulut pedasmu itu masih tersimpan kebaikan di hatimu. Bisik jiwa Liana. Ambillah telepon genggam ini. Tiba-tiba Rio menyerahkan handphone yang baru dibelinya tadi kepada Liana. Liana sedikit kaget dengan ucapan Rio. Namun dengan cepat Liana menguasai diri, berusaha tenang, seakan tidak mempercayai omongan yang dilontarkan Rio. Tidak mungkin orang sangat perhitungan dan menyebalkan seperti ini memberikan aku telepon genggam semahal itu. Kalaupun iya, paling ada maunya, prasangka Liana. Maaf pak, aku tidak bisa menerimanya, jawab Liana tanpa berpikir panjang. Kau berani sekali menolak pemberianku. Selama ini, para wanita matre mendekatiku hanya untuk mengharapkan pemberian dan mengincar hartaku. Tetapi kau menolak. Isi pikiran Rio kemudian tersenyum simpul. Jika kau tahu, ini pertama kalinya aku sendiri yang membelikan barang untuk perempuan, tetapi kau tolak. Bisik benak Rio lagi, kembali tersenyum. Kau yakin tidak membutuhkan telepon genggam ini? Baiklah, aku akan memberikan kepada karyawan yang lain. Tapi ingat, gajimu akan dipotong untuk membayar uangku yang terpakai untuk membeli handphone ini, ucap Rio santai. Hah, benar kan apa yang aku pikirkan? Lelaki ini memang licik. Setelah menghancurkan telepon genggamku, sekarang berpura-pura perhatian tapi tidak mau rugi. Membelikan telepon genggam dengan memotong gajiku. Aku tidak meminta, kenapa kau belikan? Batin Liana mengamuk kesal. Liana meraih gelas kaca, lalu meminumnya dengan kencang. Tangan menggenggam kuat gelas tersebut. Ya, Rio sangat pintar, mengundang kemarahan Liana. Jika kau mau menerima handphone ini, aku tidak akan memotong gajimu. Anggap saja fasilitas. Anggap saja fasilitas sebagai sekretarisku, ucap Rio santai. Tapi ingat, kau tidak akan terampuni jika terlihat lagi menelepon di jam kerja, apalagi di hadapanku, sambung Rio dengan wajah serius, memandang tajam ke netra Liana. Hai sayang, kau rupanya juga berada di sini, ucap perempuan bertubuh tinggi ramping, berpenampilan glamor, berjalan mendekati Rio. Tanpa aba-aba, perempuan tersebut melayangkan dekapannya ke arah pundak lalu melingkarkan lengan ke bahu Rio. Siapakah perempuan yang mendekap Rio? Lalu bagaimanakah reaksi Rio dan juga Liana?